Itu tadi itu koreksi terhadap sini sedikit. Koreksi terhadap wudhu kita, masalah kebersihan. Kemudian cacing itu juga datang dari faktor makanan. Makanan yang paling disuka oleh cacing itu cempedak. Baik itu cempedak nangka yang dijadikan itu lontong, sayur lontong, enggak boleh kita sering-sering. Itu menyuburkan, itu subur paling disenangi oleh cacing. Yang kedua kacang tojin. Kacang orang bikin pecal ya. Itu paling senang dia itu dengan serat-seratnya itu. Kemudian yang paling disukainya lagi adalah ampas kelapa. Baik itu ampas kelapa yang sudah diperas santannya maupun ampas kelapa yang kita jadikan untuk bikin kue banyak-banyak di Indonesia ini. Budayanya itu kelapa semua. Kemarin saya ke Danau Bingkuang. Apa katanya? Lopek bugi. Apa isinya di dalam? Kelapa, Pak. Dengan intinya. Enggak ada kacang hijau di dalamnya, kata saya. Enggak ada kasarikaya di dalamnya. Kalau durian ada, Pak, katanya. Durian lumayan juga lah. Jadi boleh makanya sekali-sekali kalau yang pakai kelapa itu. Kita ini semuanya pakai kelapa gitu ya. Itu sumber yang paling disenangi oleh cacing itu. Bikin nanti onde-onde digelimang lagi dengan ampas kelapa. Bikin lagi inti lepat pakai kelapa juga. Kelapa semuanya. Nah, itu sudah membudaya, tapi itu budaya yang harus kita putuskan. Bukan tak boleh, boleh. Misalnya hari raya sekali setahun, silakan bikin serondeng atau apa. Pakai ampas kelapa semua itu. Tapi kalau hari-harian terus-menerus, tidak pula kita makan hal-hal yang anti dari cacing itu, dia menjadi cacing mata, cacing otak, cacing telinga, cacing tenggorokan, cacing paru-paru, cacing hati, cacing jantung. Sudah pernahkah Bapak Ibu lihat cacing hati, cacing jantung? Warnanya putih, panjang. Kita lihatnya dari mana? Dari teknologi lah. Buka di situ. Cacing dalam bahasa Inggrisnya worm, ya. Jadi worm itu ada cacing yang pendek, ada cacing yang panjang. Cacing yang pendek itu cacing otak, lengket dia di otak. Jadi ada seseorang yang selalu sakit kepala, selalu sakit kepala. Kenapa lah? Disangka kena kanker otak. Diperiksalah otaknya. Rupanya banyak cacing yang bersarang di otaknya, mengisap saripati otak. Kalau belajar dia nggak bisa nangkap, selalu ngantuk saja. Kenapa? Ada cacing di otaknya. Kenapa? Karena hidung dan telinganya tak pernah dibersihkan. Itu tujuan kita berwudu itu. Bersihkan telinga, bersihkan hidung, mata juga. Karena dari sana, dari mata dia bisa menuju ke otak. Dari hidung bisa menuju ke otak, dari telinga bisa menuju ke otak. Kenapa? Otak adalah pusat kendali seluruh gerak yang terdapat pada tubuh kita. Sampai ke ujung jari itu ada sambungannya ke otak. Otak pengendali seluruh gerak. Jadi kalau ada orang stroke, itu bukan tangannya yang sakit. Tangannya nggak bisa diangkat, bukan yang sakit. Yang sakit itu di sumbernya, di otaknya. Orang lumpuh itu bukan kakinya. Memang kakinya nggak bisa diangkat, diobat-obat juga kakinya nggak sembuh. Kenapa? Pusatnya di otak. Jadi pusat pengendalian gerak seluruh di tubuh manusia itu di otak. Maka bersihkan otak kita melalui pembersihan telinga, hidung, gigi dan mata. Nah, kemudian ada cacing di jantung, di hati, di otot. Cacing-cacing itu dari makanan daging, bisa berupa ikan, daging ikan yang sudah terlalu lama di luar sehingga terjadi pemasukan virus atau telur-telur cacing itu tadi, atau makanan yang tidak sempurna masaknya. Nah, jadi minta hormat, karena itu awali dari kebersihan. Innallaha yuhibbul
tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau dalam hadis dinyatakan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bahagian dari iman. Itulah dampak solat itu. Kita mau bersih pakaian dan badan kita. Nah, di samping itu kita koreksi lagi bersihnya hati kita. Sudah bagus bersih istinjanya, sudah dikorek. Kemudian bersih mata semuanya. Kemudian hati kita bersih atau tidak. Kenapa? Karena kita sudah mulai sholat itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bersihnya sholat kita itu hanya untuk Allah. Lillahi rabbil alamin. Sholatku ini hanya untuk mendekatkan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul innani anallah, dalam surat Toha ayat yang ke-14. Sampaikan kepada manusia seluruh dunia, aku adalah Allah, namaku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan lain selain dari aku, fa'budni, beribadalah kamu kepadaku. Nah, itu dia. Kemudian wa aqimi sholata li zikri, dirikan salat itu untuk mengingatku. Az-zikr, zikir, salat zikir. Nah, itu dia. Jadi persiapannya bersihkan fisik, mental, tempat berwudu, sendal, pakaian. Kenapa pakaian kita harus digosok? Karena banyak telur cacing yang menempel. Kalau kita gosok pakaian, itu telur cacing itu mati. Apalagi pakaian yang tebal, dia bisa bersarang di sana melalui debu. Karena itu digosok sehingga telur-telur cacing itu mati dan kita sehat insya Allah. Itulah usaha manusia. Nah, itu belum lagi menegakkan sholat, baru mulai akan melaksanakan sholat, kita sudah mau mengawasi diri kita sendiri. Mengawasi diri itu namanya takwa. Takwa dari dasar kata wiqayah, artinya memelihara. Jadi orang yang bertakwa itu yang memelihara, pelihara uduknya, pelihara kebersihannya, dia pelihara hatinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di akhirat tidaklah bermanfaat hartamu, tidak bermanfaat anak-anakmu, tak ada satupun pangkat yang tinggi tak bermanfaat bagimu, apalagi harta yang dapat hasil korupsi itu tak bermanfaat, maka mendatangkan mudarat. La yanfa'u malun wala banun, taklah bermanfaat hartamu, anakmu yang tinggi pangkatnya, yang kamu bangga-banggakan, tak bermanfaat kepadamu illa, kecuali, nah, nanti bisa juga bermanfaat harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang damai, hati yang tenteram. Dari mana mendapatkan hati yang tenteram itu? Dari solat yang benar, dari zikir, selalu mengingat Allah. Ala bi zikrillah tatma'innu qulubuhum. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah akan mententeramkan hatimu.
Nah, baik Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, setelah kita mempersiapkan diri, siap jasmani bersih, rohani bersih. Rohani itu harus dibantu. Kalau kita sholat, ya, niat itu secara rohani, itu secara jiwa. Itu rukun sholat yang pertama. Apa rukun sholat yang pertama? Niat. Jadi niat ini harus dibantu. Dibantu dengan apa? Dengan mulut, dilafazkan. Karena itu tidak sah seseorang yang sholat yang tidak qomat kamit mulutnya. Harus qomat kamit. Ukurannya terdengar oleh telinga kita sendiri. Kadang-kadang tetangga dengar sekali-sekali sedikit, nggak apa-apa. Asal jangan terganggu aja. Kita bacalah ya. Jadi niat itu di dalam hati. An-niyatu fi qalbi. Niat itu di dalam hati. Tapi untuk mewujudkan niat ini perlu dibantu. Nah, itulah qomat kamit kita itu, membantu hati gunanya. Membantu niat. Maka kita ucapkanlah usalli fardas subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku salat subuh 2 rakaat mengikut imam karena Allah. Ada tambah lagi dengan mustaqbilatil qiblati lillahi ta'ala, boleh juga untuk menguatkan niat. Jadi kalau niat kita itu lemah dan mendatangkan keraguan, kadang gangguan setan, itulah perlunya kita lafazkan, kita ucapkan berbisik-bisik. Kaidah usul fikih mengatakan, kalau memanglah mengucapkan usalli itu menguatkan niat kita, harus dibaca. Tapi kalau kita rasa sudah biasa, tak perlu lagi dibaca, sudah kuat, ya nggak apa-apa, nggak dibaca. Iya, yang penting ada niat. Itu dia. Tapi bagi orang-orang yang tertentu ragu nih niatnya sholat asar ini atau sholat zuhur. Nah, karena dia ragu, dikuatkan dengan usalli itu tadi. Namanya talafuz bin niat. Melafazkan niat itu untuk membantu kerjanya hati. Karena hati ini bercabang-cabang, entah kemana-mana perginya. Maka perlu dibantu, diucapkan. Ucap itu adalah bagian dari zikir, mengingat Allah. Ada kaidah fikih yang menyatakan perlunya kita mengucapkan, melafazkan niat itu. Bagi orang yang tidak kuat, dilafazkan. Untuk apa? Kaidah usul fikih mengatakan malam yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Itu dia. Sesuatu untuk menguatkan yang wajib, niat itu kan wajib itu. Sesuatu untuk menguatkan yang wajib, tak sempurnanya rasanya yang wajib kalau tak yang kecil itu, mengucapkan usalli tadi itu. Kalau tidak ada dia, kurang sempurna rasanya hati itu. Kalau rasanya tak sempurna yang wajib disebabkan yang kecil itu, maka yang kecil itu hukumnya juga wajib. Umpamanya mobil sudah kita isi angin, kan dah selesai. Tapi rasanya nggak sempurna, rasanya kalau tak dikasih tutup pintinnya itu, kecil tutup itu, supaya anginnya jangan keluar. Walaupun kadang-kadang tidak juga keluar di situ, tapi rasanya tak sempurna, kecilnya itu tutup pintinnya itu, iya kan? Tidak sempurna, maka kita pakai juga tutupnya itu untuk apa? Menyempurnakan walaupun kecil, maka hukumnya juga wajib. Kalau orang razia kadang-kadang diperiksanya itu, mana ini katanya, ini enggak ditutup pintinnya. Nah, jadi seperti itulah kita sholat, rasanya enggak sempurna, enggak kuat. Sholli pada subhi ini, kalau enggak diucapkan itu hati tidak terbantu, maka dia hukumnya menjadi wajib. Kaidah usul fikih menyatakan malam yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib.
sesuatu itu yang wajib kita laksanakan tak sempurna rasanya dengan yang kecil tadi itu wajib, maka hukumnya juga wajib. Nah, seperti itu rupanya kata para ulama, bukan kata saya ya. Saya hanya membaca buku-buku para ulama. Saya hanya penyampai. Mau diterima boleh, tak diterima enggak apa-apa, karena ulama juga banyak. Ya. Oh, macam mana? Oh, masbuk. Masbuk itu datang terlambat salat. Ya, terus. Oh iya. Iya. Sampai di tempatnya baru kita ikram. Iya. Boleh. Namanya masbuk. Kalau masbuk itu sudah suasana musakkat namanya. Musakkat itu ada hal yang mendesak. Iya kan? Ada kaidah fikihnya. Al-musaqqatu tajlibu ala taysir. Keadaan yang mendesak seperti itu menyebabkan hal-hal yang semula harus tertib boleh tidak begitu tertib, dipermudah. Jadi kalau ada suasana yang sulit, hukum dipermudah. Al-musaqqatu tajlibu ala taysir. Keadaan musakkat itu menyebabkan hukum dipermudah. Jadi musakkat sama nanti dengan Bapak Ibu kalau pergi ihram di Mekah, tawaf, tersenggol orang laki-laki bagi yang perempuan tersenggol juga laki-laki. Macam mana tuh batal wudu? Sebetulnya batal, tapi karena musakkat tadi keadaan yang mendesak, tidak batal. Lanjut saja. Apalagi kalau bersenggol itu kan bukan tangan yang tersenggol, kan paling-paling siku yang tersenggol. Labbaik Allahumma labbaik. Kalau ini yang tersenggol, kan ibu gini aja. Bapak-bapak juga. Jadi kalau tersenggol kainnya tersenggol, ya tidak batal lah. Yang batal itu menyenggol. Sudah jelas orang tuh ini cantik ya, orang Turki senggol itu batal itu. Tapi kalau tersenggol itu namanya musakkat. Sekalipun kulit sama kulit terus tersenggol, itu namanya musakkat. Apalagi ngambil wudhu itu di Mekah itu kan jauh ke bawah, belok-belok lagi jauh, turun lagi ke bawah. Di Madinah juga gitu, turun lagi ke bawah. Ada WC 1, WC 2 gitu ya, WC 11. Orang Indonesia biasanya WC 10, 11. Untuk ibu khusus pula WC-nya. Kalau keadaan musakkat, jadinya tidak membatalkan. Keadaan musakkat tadi apa terlambat jadi masbuk, orang sudah baca ayat suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, Allahu Akbar. Sudah ruku orang masih bisa ikut, sudah berdiri satu kali masih bisa. Jangan lebih dari satu rukun fi'li. Sudah apa dia? Nah, ruku kita cepat ruku. Tadi ruku nggak sempat kita, baru sampai langsung ruku. Jangan sampai lewat satu rukun fi'li, kita naik lagi, ikut pula sujud. Tapi kalau sudah dua rukun fi'li, udah ruku, dia udah sujud pula lagi, itu nggak boleh, nggak bisa lagi itu, nggak dihitung satu rakaat. Jadi kita si masbuk tadi kata bapak tadi terlambat, itu kita mendapatkan satu rakaat ketika kita mendapatkan akhir dari ruku. Kalau awal lah jelas itu full. Akhir ruku pun kita sudah mendapat satu rakaat. Masya Allah, indah kan? Indah dan mudah, tapi jangan dipermudah-mudah. Nah, kajian-kajian fikih ini, inilah memerlukan ilmu namanya usul fikih. Udah dua tadi kaidahnya keluar ya. Yang pertama, ma lam yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu itu yang wajib tidak sempurna kalau nggak ada dia, walaupun kecil, maka yang kecil tadi hukumnya juga wajib.
Yang kedua, keadaan yang mendesak. Hal menyebabkan sesuatu dulunya terlarang menjadi dibolehkan atau mendapat kemudahan. Kaidahnya al-musaqqatu tajlibu 'ala taysir. Keadaan yang mendesak lebih al-musaqqat tajlibu membolehkan dan menyebabkan hukum dipermudah. 'Ala taysir. Taysir itu yasir, mudah, dipermudah hukumnya. Itu indah sekali. Kalau kita jadi pengurus masjid, mau beli karpet harganya umpamanya 2 juta,